Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, puji Tuhan, kita bersyukur hari ini oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, hari ini kita masih ada, sebagaimana kita ada, ya, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Ya, kita bersyukur di bulan Desember ini kita juga akan merayakan hari kelahiran Yesus Kristus, ya, datang ke dunia ini. Dia itu adalah kasih yang daripada Tuhan datang ke dunia ini untuk saya dan saudara. Oleh sebab itu mari kita sambut dia dengan penuh sukacita, karena dia datang ke dunia ini. Dia begitu mengasihi kita. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua datang dalam hadirat Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Terima kasih Bapa. Thank you Father Jesus. Terima kasih Tuhan. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah ya Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah dia Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah dia Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia.
Juru selamat bersyukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Kami berjawab Engkau adalah Bapa kami, Allah yang perkasa, Raja damai, yang turun ke dunia ini, karena Engkau begitu mengasihi kami, karena Engkau begitu menyayangi kami Tuhan. Betapa kami bangga dan kami bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau, Bapa yang selalu ada bagi kami, Tuhan yang selalu perhatikan kehidupan kami. Terima kasih Kau menjadi Bapa kami yang sungguh baik dan teramat baik Tuhan. Engkau Bapa yang tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih sebab kehadiran-Mu Tuhan dalam hidup kami, dalam hati kami Tuhan. Biarlah hati kami selalu terpaut kepadamu. Biarlah hati kami selalu melekat kepadamu Tuhan. Dan sebab itu Tuhan, ajar kami untuk kami terus bersyukur. Ajar kami untuk kami terus Tuhan bersandar kepada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Di sembah dan pujian kami naikkan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik youth dan teens. Kita jumpa lagi setelah sekitar 2 bulan. Bagi yang belum kenal saya, nama saya Jack dari Ibadah Pik 1. Dan saya yang akan membawakan sharing firman pada sore hari ini. Mari kita berdoa dulu. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih pada sore hari ini kami bisa kembali mengikuti ibadah online bersama-sama. Sebentar lagi saya akan menyampaikan firman-Mu kepada adik-adik. Biarlah Roh Kudus yang berbicara melalui saya, agar semua yang saya sampaikan adalah sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dan juga Roh Kudus yang memberikan hikmat dan pengetahuan ke dalam pikiran dan hati adik-adik, agar dapat mengerti dan memahami semua yang ingin Kau sampaikan kepada mereka. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita sudah sampai ke penghujung tahun dan sekaligus juga kampanye terakhir di 2020 ini yang berjudul Sempurna. Nah, saat saya pertama awal menerima bukunya juga saya bingung, sempurna apa yang dimaksud gitu ya? Apakah sempurna dalam hal fisik, yaitu artinya nggak ada cacat di badan sama sekali, atau sempurna secara rohani dan iman, atau mungkin juga sempurna dalam hal sekolah, nilainya 100 semua, atau mungkin juga sempurna dalam hal menjadi cowok dan cewek populer seperti yang di drakor-drakor gitu.
Tapi ternyata bukan itu semua, bukan. Setelah saya baca intro dan beberapa hari pertama dari renungan ini, saya mulai mengerti bahwa sempurna yang dimaksud di sini itu adalah kasih. Nah, kenapa kasih? Karena kita lihat ya, di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13 perikopnya, tapi saya baca sebagian aja. Di ayat 9 mengatakan, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat tidak sempurna. Ayat 10, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ya, artinya semua yang ada di dunia ini akan berakhir, akan habis. Tapi hanya kasih yang akan ada terus dan kekal untuk selama-lamanya. Kenapa seperti itu? Oke, kita lihat lagi. Di 1 Yohanes 4 ayat 8, dari perikop lengkapnya di 7-21, nanti boleh baca karena ini bagus sekali. Jadi ayat 8 itu mengatakan bahwa sebab Allah adalah kasih. Jadi Allah itu sendiri adalah kasih, makanya kasih itu kekal dan ada untuk selama-lamanya. Karena kasih itu adalah Allah itu sendiri. Nah, jadi berkaitan dengan tema sempurna ini, maksudnya dari kasih itu adalah mungkin bukan sempurna secara bentuk, tapi lebih ke sempurna dalam hal menyempurnakan, yaitu kasih akan menyempurnakan segala sesuatu. Dan kalau kita lihat tadi ayat yang mengatakan bahwa sebab Allah adalah kasih, maka jika kasih menyempurnakan segala sesuatu, dengan kata lain Allah sendiri yang menyempurnakan segala sesuatu. Nah, itulah kenapa tema kampanyenya sempurna. Karena maksudnya di akhir tahun ini Allah atau kasih akan menyempurnakan segala sesuatu yang sudah ada, seperti begitu. Lalu apa kata Rasul Paulus sendiri mengenai kasih ini ya? Oke, kita lihat di 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Artinya, mau seberapa hebat pun satu orang berkhotbah, berbahasa roh, berkata-kata dengan segala hikmat dan pengetahuan, jika tidak ada kasih, maka semuanya itu cuman omong doang. Nggak ada artinya begitu. Padahal kan biasanya kalau seorang pelayan Tuhan itu justru dinilai dari seberapa hebatnya dia berkhotbah gitulah, berkata-kata, menyampaikan hikmat dan sebagainya. Tapi ya kenyataannya di mata Tuhan semua itu adalah nol kalau tanpa kasih. Lalu Rasul Paulus juga mengatakan masih di 1 Korintus 13 ayat yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Padahal ya kalau secara ukuran manusia, di atas kemampuan untuk berkhotbah dan berbahasa roh, tentu ada lagi yang lebih keren, yaitu ya antara lain kemampuan untuk bernubuat, untuk mengetahui segala rahasia-rahasia, untuk mengetahui segala macam pengetahuan. Bahkan di atas itu lagi masih ada, yaitu kemampuan untuk melakukan mukjizat. Makanya di ayat tadi dikatakan iman yang sempurna sehingga bisa memindahkan gunung. Ya otomatis kalau sudah bisa memindahkan gunung, udah pasti bisa menyembuhkan orang, mengusir setan, membangkitkan orang mati dan sebagainya. Udah lengkap lah istilahnya, udah satu paket begitu. Tapi kembali lagi, di mata Tuhan semua itu tetap tidak berguna jika tanpa kasih. Padahal istilahnya udah mentok-mentok banget dah secara pelayan Tuhan dah kalau ngomong levelnya begitu ya. Oke, kalau di game udah level 99 kali ya, tapi tetap nggak dianggap juga sama Tuhan jika tidak ada kasih. Dan yang terakhir adalah di ayat 3, di mana Rasul Paulus mengatakan, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku
bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Nah, ini bukan hanya di konteks pelayan Tuhan, tapi di konteks semua manusia ya. Artinya, walaupun seseorang sudah memberikan semua yang dia miliki kepada orang lain, bahkan termasuk mengorbankan nyawanya sendiri pun juga, tapi tetap jika tidak ada kasih, maka di mata Tuhan semua itu tidak ada manfaatnya. Ekstrim sih, sangat-sangat ekstrim itu. Tapi ya mungkin gampangnya begini ya, bayangkan deh, jika ada satu orang, dia mengorbankan nyawanya gitu ya untuk orang lain, tapi bukan didasari oleh kasih. Nah, berarti apa tujuannya? Buat apa dia berbuat begitu? Ya banyak kemungkinan sih ya. Bisa mungkin karena ego dan gengsi, bisa karena dia dendam, bisa juga karena kesombongan, atau bisa karena dia mencari ketenaran, kepopuleran, sehingga dengan dia mengorbankan diri, dia berharap namanya akan masuk ke dalam buku sejarah begitu ya. Ya, kita sih tidak mau berprasangka terhadap orang lain itu. Saya sih lebih ke sekedar mengilustrasikan saja bahwa kalau bukan didasari oleh kasih, segala macam pengorbanan dan perbuatan baik itu bisa ada banyak motivasinya yang lain-lain di belakangnya yang tidak berkenan di mata Tuhan begitu loh. Jadi ya intinya maksudnya dari Rasul Paulus itu adalah kenapa segala sesuatu yang baik harus didasari oleh kasih, ya supaya tujuannya tidak melenceng, supaya benar-benar murni dan tulus, sehingga Tuhan pun berkenan atas semua perbuatan baik yang kita lakukan tersebut begitu. Dan bicara soal kasih apa sih yang dimaksud gitu loh ya di Alkitab, yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ketika dia berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kasih seperti apa gitu loh. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu memang kasih ya kasih, cuma satu. Jadi bingung, susah memang membedakannya. Tapi kalau kita baca Alkitab yang bahasa Yunani, ya ngomong saya sih nggak bisa bahasa Yunani, cuman udah ada orang-orang banyak yang menerjemahkan dan membahas gitu. Tapi intinya di dalam bahasa Yunani itu kasih itu ada 4 kata untuk kasih. Semua sama artinya kasih, tapi maknanya berbeda-beda. Yang pertama itu adalah kasih yang namanya eros. Itu kasih terhadap lawan jenis, atau kalau buat anak-anak muda sih saya istilahnya suka bercandain, namanya cinta monyet lah istilahnya, siapa naksir siapa cinta siapa begitulah, itu namanya kasih eros. Lalu yang kedua ada kasih yang namanya phileo, yaitu ini adalah kasih persaudaraan atau kasih persahabatan. Jadi orang-orang mungkin biasanya yang saling kenal, tergabung dalam satu wadah atau organisasi atau kelompok, grup pertemanan, klub dan lain-lain. Nah ya mereka bisa dianggap saling mengasihi juga, tapi itu kasihnya itu adalah kasih phileo, yaitu kasih persaudaraan atau kasih pertemanan, yang dimana kasih itu mereka saling mengasihi karena mereka saling menguntungkan. Jadi ya ada maksudnya gitu, ada tujuannya mereka mengasihi. Ya nggak apa-apa sih, nggak jadi masalah, itu kan cuma salah satu bentuk kasih. Dan kemudian yang ketiga ada yang namanya kasih storge. Storge itu adalah kasih atas dasar hubungan darah. Mungkin bisa dari orang tua ke anak, atau dari anak ke orang tuanya. Nah, kalau kasih yang seperti ini ya memang istilahnya sudah terlahir sebagai keluarga, ya sudah selayaknya lah saling mengasihi. Tapi maksudnya kan istilahnya ya kita mengasihi karena ada hubungan khusus dengan orang tersebut begitu. Tapi bukan 3 ini yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus maupun oleh Rasul Paulus. Melainkan yang keempat, yang namanya kasih agape. Nah, kasih agape ini adalah kasih yang tidak bersyarat. Kasih kepada orang asing yang tidak dikenal, yang dimana kalau kita mengasihi orang tersebut pun juga kita nggak dapat apa-apa, nggak ada manfaatnya apa-apa sama sekali, begitu loh. Dan karena sering-sering juga kasih agape ini, kita mengasihi orang lain, tapi orang tersebut belum tentu mengasihi balik kita, begitu. Jadi memang betul-betul kasih yang tidak bersyarat dan tidak mengharapkan apa-apa sama sekali. Nah, ini biasanya digambarkan seperti kasih Allah kepada manusia, yang memang Allah mengasihi manusia
buat apa gitu, apa manusianya aja kadang-kadang nggak mengasihi balik, yang ada malah membuat sedih Allah, mendukakan Allah begitu. Tapi tetap Allah mengasihi manusia ya, karena kasihnya ini adalah bentuk kasih agape. Nah, dari tadi yang kita bahas beberapa kata-kata Rasul Paulus itu semuanya mengacu kepada kasih agape ini begitu, bukan kasih yang lain-lain, tapi yang kasih agape ya, artinya yang tidak bersyarat, tidak mengharapkan apa-apa dalam timbal balik. Dan walaupun disakiti pun juga kita akan tetap terus mengasihi orang itu. Nah, itulah kasih agape, dan itu yang diinginkan oleh Tuhan Yesus untuk bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang perlu kita ingat adalah bahwa kita tidak bisa pura-pura mengasihi. Kita hanya bisa berdoa minta urapan Roh Kudus supaya kasih yang agape itu tadi bisa muncul, timbul di dalam hati kita dan bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita begitu. Kalau mungkin adik-adik pasti udah tahu, udah sering dengar pasti yang namanya disebutkan buah-buah roh itu. Jadi kalau istilahnya, kalau orang yang dimana Roh Kudus bekerja dalam dirinya akan seperti apa. Hal yang mirip-mirip pun juga ada dalam kasih jadinya gitu. Jadi di mana ada kasih yang sejati di dalam orang tersebut, orangnya itu akan seperti bagaimana gitu, buah-buah kasihnya akan seperti apa. Kita baca ya ayatnya ya. Itu ada di 1 Korintus 13 juga, tapi yang di ayat ke-4 sampai ke-7. Ayat 4 mengatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat 6. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ayat 7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Banyak ya. Ya, daripada saya ulang bacanya, mendingan saya kupas satu persatu secara singkat. Itu pun hanya bisa secara singkat. Saya sangat menganjurkan adik-adik semua, kalaupun sepanjang tahun ini belum pernah 4M sama sekali, minimal yang terakhir ini yang judulnya Sempurna dibaca. Karena pembahasan mengenai kasih ini sangat-sangat bagus dan sangat-sangat penting untuk diketahui oleh kita semua. Dan ya jujur, kalau kayak tadi kita baca ayatnya cuma satu persatu judul-judul dari buah kasihnya, kita nggak akan paham satu persatu itu maksudnya apa. Tapi kalau di dalam renungan 4M itu ada dikupas secara mendetail satu persatu, yang dimana saya juga nggak mau kupas di sini. Kalau nggak 3 jam nggak selesai kita punya sharing firman. Jadi saya kupas aja satu persatu secara singkat, tapi tolong sekali lagi dibaca dan diikuti 4M yang terakhir di tahun ini yang bertema sempurna, karena sangat-sangat bagus. Oke, mari kita lanjut ya. Jadi kembali ke soal buah-buah kasih tadi. Orang yang penuh dengan kasih yang sejati di dalam dirinya, kasih agape itu, dia akan pertama sabar. Sabar dalam artian sabar menanggung segala penderitaan, sabar menghadapi kelalaian dalam kurung kejahatan orang lain terhadap dirinya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, sambil terus menunggu dan mengharapkan orang tersebut satu hari akan berubah tingkah lakunya. Jadi bukan hanya sabar menunggu, tapi juga mendoakan dan mengharapkan orang tersebut akan menjadi baik. Itu yang pertama, sabar. Yang kedua adalah murah hati. Artinya orang itu melimpah dalam memberi, sendirinya selalu merasa berkecukupan, dan suka membantu dan menolong orang lain dengan tanpa alasan atau tujuan tersembunyi apapun. Lalu kemudian tidak cemburu, artinya orang tersebut selalu bersyukur atas apa yang ada pada dirinya, tidak cemburu atau iri hati atas keberhasilan dan kesejahteraan orang lain, bahkan justru merasa senang dan sukacita jika melihat orang lain semakin sukses dan berhasil. Bukannya justru kayak di medsos yang sekarang lagi ngetren ya, yang
istilahnya julid-julid gitu loh. Kalau lihat orang seneng langsung ngocehin yang negatif-negatif gitu. Itu kebalikannya justru. Dan kemudian selanjutnya kasih itu tidak sombong, artinya tidak suka membanggakan diri sendiri, dan juga jika dalam interaksi sosial, dalam hubungan dengan orang lain, tidak melulu fokusnya pada diri sendiri, ngomongin diri sendiri, ngurusin kepentingan diri sendiri, dan sebagainya. Bukan, melainkan justru lebih memperhatikan orang lain, menghargai orang lain, membuat orang lain merasa dihormati. Dan satu lagi juga, tidak sombong bisa diartikan juga tidak suka membuat-buat masalah atau mencari-cari masalah, cari-cari ribut, bikin argumen, dan sebagainya. Karena ternyata itu pun adalah satu bentuk dari kesombongan. Dan kemudian, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Artinya dalam kehidupan sehari-hari, bertindaklah sesuai dengan etika, tata krama, sopan santun, dan aturan-aturan sosial yang berlaku, yang wajar lah di lingkungan kita masing-masing. Sambil juga berusaha membuat orang lain merasa nyaman dalam interaksi sosial, dan sebisa mungkin menjaga harga diri dan martabat setiap orang, termasuk orang yang derajatnya paling rendah sekalipun. Coba bayangkan, bisa nggak kira-kira kita membuat orang gila yang nggak pernah mandi, aut-autan rambutnya, nggak pakai baju telanjang, merasa dihargai dan merasa punya harga diri. Rasanya nggak gampang gitu ya, tapi ya makanya kasih agape akan memampukan kita untuk melakukan itu. Ya jujur ngomong, kalau ditanya ke saya caranya gimana, saya juga belum tahu gitu, karena level kasih saya juga mungkin masih cukup rendah kali ya, nggak lebih tinggi daripada adik-adik. Makanya kita belajar sama-sama. Kembali lagi, bagaimana caranya? Dengan ikuti renungan 4M yang terakhir di 2020 yang berjudul Sempurna. Dan lanjut lagi, kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Artinya mungkin kita bicara dalam yang khusus, yang ini kita bicara dalam konteks yang lebih luas, konteks kemasyarakatan. Artinya tidak akan mengorbankan orang lain atau menghalalkan segala cara untuk demi mencapai kepentingan pribadi atau keinginan pribadi. Yang ada justru cenderung mengorbankan kepentingan diri, mengorbankan diri sendiri demi kebaikan orang banyak dan masyarakat. Itu maksudnya dengan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dan kemudian juga selanjutnya tidak pemarah, artinya ya itu pastinya nggak gampang tersinggung, nggak gampang emosi, nggak pendek sumbu lah begitu. Dan jujur ngomong sih, saya kalau pernah ketemu sama orang-orang yang saya anggap level kasihnya udah tinggi, keren juga sih mereka, diapain aja gitu nggak bisa marah gitu loh, sampai kadang-kadang kita bingung, ini orang gimana ya cara kita bikin marahnya ya. Tapi ya makanya kalau buah kasih yang udah matang ya seperti begitu gitu loh. Lucu juga sih kadang-kadang kita bisa jadi dikerjain gitu ya, tapi memang benar-benar nggak bisa marah sih orang-orang kayak mereka itu, bingung gitu ya. Ya kita pun juga harus bisa menjadi seperti begitu. Dan kemudian yang berikutnya, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah ini saya percaya deh, termasuk saya juga nggak gampang lupa atas kesalahan orang lain di masa lalu. Mungkin kita bilang udah dimaafkan, nggak apa-apa, itu udah lewat dan sebagainya. Tapi juga nggak lupa, keselnya jujur ngomong masih ada, dan sekali-sekali kalau gimana-gimana masih muncul dan ikut nambahin api ke masalah baru yang sedang terjadi gitu. Maksudnya sekarang mungkin masalahnya apa, tapi ingat ya dulunya juga dia pernah begini, begitu, dan sebagainya, begono. Akhirnya level marahnya jadi naik gara-gara ingat yang lalu-lalu gitu. Nah maksudnya kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain itu adalah kalau udah lewat ya udah, lapang dada, legowo, jangan lupain, karena segala sesuatu yang terjadi itu kita gunakan sebagai pembelajaran, tapi jangan kita simpan dengan kekesalan atau dengki yang masih tersisa gitu, jangan gitu loh. Jadi kita buang kekesalannya gitu, tapi kita simpan kejadiannya sebagai pembelajaran saja, begitu. Dan kemudian kasih juga tidak bersukacita karena ketidakadilan. Nah ini menarik nih, maksudnya mungkin kita lihatnya begini, kalau orang yang dimana hatinya sudah dipenuhi dengan kasih agape, kasih yang sejati,
pastinya dia nggak akan mau berbuat hal-hal yang jahat, yang merugikan orang lain, yang berdosa dan sebagainya. Karena dia akan merasa terganjal gitu loh, nggak enak. Jadi akhirnya ujung-ujungnya dia nggak lakukan juga karena nggak sejahtera begitu. Nah, kita boleh tanya ke diri kita masing-masing, kalau kita melakukan hal-hal yang kurang baik gitu misalnya, apakah kita sejahtera atau nggak sejahtera melakukan itu? Kadang-kadang mungkin memang secara sengaja atau nggak sengaja, atau kadang-kadang karena terpaksa kita tetap harus melakukan sesuatu hal yang kurang baik begitu. Nah, tapi selama kita merasa tidak sejahtera dan nggak mau lagi melakukan itu lain kali gitu loh, itu berarti kasihnya sudah mulai ada gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak merasa ganjalan apa-apa sama sekali saat kita melakukan hal yang tidak baik, nah berarti kita perlu lebih lagi menumbuhkan kasih yang ada di dalam diri kita. Dan kemudian masih berkaitan dengan yang tadi, kasih itu bersukacita karena kebenaran. Jadi artinya ini saya nggak tahu bahasa Indonesianya itu yang pas tuh apa, tapi kalau bahasa Inggrisnya itu mungkin sense of justice gitu ya. Jadi kita sendiri merasakan secara tulus merasa senang gitu, merasa senang dan bahagia jika melihat kebenaran dan keadilan ditegakkan di masyarakat gitu ya. Walaupun mungkin buat kita dampaknya sendiri nggak ada apa-apa gitu loh. Bahkan malah mungkin kalau buat orang bisnis, kalau keadilan ditegakkan, nggak bisa main fasilitas lagi, nggak bisa cari objekan gini, nggak bisa KKN lagi, kan malah rugi gitu sebenarnya ya. Tapi kalau orang yang ada kasih, dia pasti akan lebih memilih, nggak apa-apa saya jadi nggak bisa mencari keuntungan atau dari kondisi, atau nggak bisa menjadi oportunis lagi, nggak apa-apa. Yang penting di masyarakat adil dan sejahtera begitu. Nah, itu berarti kasihnya sudah mulai ada, sudah mulai terbentuk. Dan kemudian yang 4 terakhir itu mereka saling berkaitan sih. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Jadi artinya kalaupun kita, ini luas sebetulnya, makanya sekali lagi baca 4M terakhir di 2020 yang berjudul sempurna. Nah, kasih itu menutupi segala sesuatu sih, ya kurang lebih artinya kalau kita tahu kesalahan orang juga, mendingan kita simpan daripada kita gembar-gemborkan. Apalagi kalau ditulis di medsos ya, itu sih udah no banget deh ya. No banget, please jangan deh gitu. Jadi artinya kalau kita tahu kesalahan orang lain, mendingan kita tutupi sebisa mungkin, nggak usah diceritakan ke siapa-siapa, kecuali kalau secara hukum kita diwajibkan untuk menjadi saksi, ya itu lain cerita gitu. Lalu kemudian kasih itu percaya segala sesuatu, ya artinya kita positive thinking aja begitu loh. Kalau misalkan kita ada satu kejadian di mana kita mungkin berpikir ini dia yang bikin, ini kerjaan dia atau bukan gitu ya, maksudnya kenakalan dia atau bukan gitu. Kita sebaiknya berpikir pasti bukan deh, kayaknya nggak mungkin lah, itu mungkin ada kecelakaan aja atau apa kali gitu ya, dibanding kita berpikir udah pasti dia banget dah gitulah. Nah, jadi itu maksudnya berpikir positifnya itu lebih ke kita berpikir yang baik terhadap orang lain begitu. Tapi bukannya berarti dalam artian kita jadi on gitu ya, segala macam iya, nggih, percaya gitu, bukan loh ya. Artinya kita tetap berhikmat dalam menyingkapi segala sesuatu, tapi kita berpikirnya positif aja, positive thinking begitu. Dan kemudian selanjutnya, kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Artinya jika kita berhadapan dengan seseorang yang kayak ini, orang kok jahat mulu sih, jahat terus gitu, seumur-umur jahat mulu, ada baiknya apa enggak sih gitu loh, kayak gitu. Maksudnya bisa baik nggak sih orang model begini? Nah, maksudnya kasih itu adalah orang yang sudah punya kasih itu pasti mampu untuk selalu punya pengharapan dan berpikir positif bahwa pasti bisa, doakan terus, pasti bisa, satu hari pun dia pasti akan jadi baik, dia pasti akan berubah. Nah, itu yang maksudnya mengharapkan segala sesuatu. Dan yang terakhir nih ya, supaya nggak panjang-panjang, kasih itu menanggung segala sesuatu. Artinya walaupun kondisi sudah seberat apapun, semua orang sudah melawan kita, pokoknya udah hopeless dah istilahnya kalau dibilang bahasa gaulnya gitu loh. Tapi tetap kita percaya bahwa selalu masih ada harapan, dan kitanya juga pantang menyerah. Kembali lagi seperti nilai kita yang ketiga, kedua,
intim, never give up and keep going. Ya ini maksudnya maksudnya dari menanggung segala sesuatu itu ya saya anggap sejalan lah dengan nilai kita never give up and keep going, walaupun kondisi seperti apapun, seburuk apapun, perlakuan orang lain terhadap kita seburuk apapun, kita kuat tanggung semua itu dan kita maju terus, never give up and keep going. Ya demikian sekilas mengenai sempurna dan kasih dari saya pada hari ini. Ini juga baru 7 hari pertama. Nanti masih ada sisa 3 minggu lagi. Saya lupa ini total ada berapa hari renungan bulan ini. Tapi sekali lagi saya mohon dengan sangat diikuti ya renungan yang terakhir di 2020 ini, 4M yang terakhir, judulnya Sempurna, berbicara mengenai kasih, sangat-sangat bagus sekali, akan dikupas mengenai hal-hal yang tidak kita mengerti sebelumnya, dan kita juga akan bisa belajar untuk bisa memiliki kasih yang sejati, kasih yang agape di dalam diri kita. Oke, kita doa lagi ya. Tuhan, terima kasih hamba-Mu sudah selesai membawakan firman-Mu pada hari ini, yang walaupun masih sangat belepotan, namun hamba-Mu mengerti bahwa kasih ini adalah sesuatu yang sangat penting, bahkan lebih penting dari segala-galanya, sehingga perlu dipahami oleh semua orang. Dan biarlah sekali lagi Roh Kudus yang menanamkan pemahaman mengenai kasih ini di dalam hati dan pikiran adik-adik, dan juga bahkan menanamkan bibit-bibit kasih dan menumbuhkannya dengan subur di dalam hati dan pikiran mereka, sehingga mereka pun bisa menjalankan kehidupan yang penuh dengan kasih, kasih yang sejati, kasih yang agape. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Nah, selanjutnya mari adik-adik semua angkat tangan, kita akan doa berkat. Diberkatilah engkau dan seisi rumahmu, diberkatilah engkau dalam segala pekerjaan, studi, dan semua kegiatan yang engkau lakukan, termasuk pelayananmu juga. Engkau akan semakin maju, engkau akan dikuatkan, engkau tidak akan mengenal yang namanya menyerah, engkau akan betul-betul menjalankan nilai never give up and keep going. Engkau juga akan menjadi kepala, tidak akan pernah menjadi ekor, dan engkau akan menjadi saksi-saksi hidup bagi Kristus di dalam kehidupanmu sehari-hari, di dalam lingkunganmu, di sekolahmu, di kantormu, di keluargamu, dimanapun engkau berada. Tuhan akan menyertai dan membentengi engkau dan seluruh keluargamu, apapun pandemi dan segala yang lebih buruk lagi yang ada di luar sana, termasuk si jahat pun tidak akan pernah bisa menyentuh dan mengganggu engkau maupun keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Demikian dari saya pada hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.